Sukses adalah mengetahui potensi apa yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Bayangkan kebesaran yang dapat dimiliki jika kita dapat mengeksplorasi dan menemukan potensi yang kita miliki secara penuh. Pekerjaan adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan hidup, berkarya, menjadi profesional, untuk mencapai target pribadi, memberikan kontribusi bagi lingkungan. Karir adalah totalitas kehidupan profesional, dan karir dikendalikan oleh passion. Karir adalah untuk dapat mencapai kebahagiaan dan pencapaian target. Passion adalah kesenangan, berarti, emosi, panca indera, kepercayaan, perasaan. Potensi diri dipengaruhi oleh kepribadian dan kecerdasan. Tak ada anak Indonesia yang bodoh. Itulah yang diyakini pendiri Surya Institute, Profesor Yohanes Surya, PhD. Berbekal keyakinan tersebut, dia merekrut 27 anak Papua secara acak untuk digembleng di lembaga yang dipimpinnya. Kini, setelah 10 bulan, sebagian di antara mereka siap diterjunkan dalam ajang Olimpiade. Ya. Tanya dia kenapa gitu. Ya. Coba ada yang bisa jelasin. Jelasin kenapa. Pertama tuh kita punya dulu 417 ini 298 ini maksudnya. Oke. Terus ada pemilihan yang 13 bukan yang 15. Oke. Terus secara gampang. Ya. Itu 12 dikali 3 36, 11 kali 5 55, jadi 36 dikurangi 55 dengan 19. Terus jadi dibagi 11 kali 12 sama berarti 32. Oke, sekarang setelah ini coba sekarang misalnya geometri problem. Ya, kalau geometri problem katakan ini. Nah, coba sekarang hitung dulu. Sisinya 7. Nah, berapa luas ini? Siapa? Coba. Ayo kamu. Ya, coba berapa? Ya, kamu. Iya kamu. Berapa? Langsung hasilnya bisa tahu. Ya, boleh itu. Ya boleh bikin coretan. Jangan kasih tahu yang lain biar ya. Langsung aja. Ya. Ya langsung, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Oke. Nah udah, ya berapa? Oke. Nah, tanya dari mana? Jelasin. Dari mana? Ini 49. Dari mana? Maksudnya itu luas satunya. Oke. Ini luas satunya dikurangi ini luas ini namanya seperempat lingkaran. Oke. Seperempat lingkaran di mana? Seperempat lingkaran itu seperempat. Ya. Pi-nya saya ambil 22/7 Ya. dikali yang kuadratnya 7 kali 7 dicoret 12 jadi 7/2. Nah, Jadi dikali nanti ini jadi sama kepentingannya ini jadi nanti jadi 98/2 Dikurangi 21/2. Hebat. Wah, hebat sekali. Oh, kamu tahu dari mana ini? Sudah belajar ini? sudah. Jari-jari 22/7 ya? Oh, wow. Ya sudah. Ini yang. Nah sekarang kalau bisa bicara tentang misalnya dulunya. Oke.
Siapa mau kerja? I feel stupid. Hah? Siapa mau kerja? Oke, ya. Ayo. Oke. Mau kasih rumus ya? Apa? Dikasih Diurai? rumus. Nggak diurai. Difaktorin. Oh, difaktorin. Kan itu pangkat Oh, iya, iya. difaktorin. Nah. Oh my god. Hebat. Ini kamu baru berapa? Oh my god, they're all like elementary students. Hebat. Ini berapa? Satu. Berapa? Satu. Berapa? Satu. Yours? Berapa? Satu. Nah. Saya harus jelaskan. Ya. Prestasi siswa-siswi Indonesia di ajang Olimpiade Sains Internasional terus bermunculan. Prestasi mengharumkan itu dibidani oleh seorang guru yang rela meninggalkan pekerjaan mapannya di Amerika Serikat. Ia memilih menjadi guru bagi anak-anak dari berbagai pelosok di tanah air. Kami hadirkan profil Yohanes Surya, pencetak pelajar berprestasi internasional sebagai salah satu kandidat peraih Liputan 6 Awards 2011. Yohanes Surya menyelesaikan program doktor tahun 94 dengan predikat cum laude. Ia lalu bekerja sebagai konsultan fisika teori di Virginia, Amerika Serikat. Walau telah mendapat izin tinggal di Amerika, panggilan jiwanya sebagai pendidik menuntunnya kembali ke tanah air untuk satu tujuan, mengembangkan dunia pendidikan fisika di tanah air. Tapi perjalanan rupanya tidak mudah. Profesor Yohanes sempat menganggur tanpa kerja tetap hingga tabungan hasil kerja di Amerika Serikat habis untuk menghidupi keluarga di Jakarta. Untuk menyambung hidup, Yohanes menulis buku dan memberi pelajaran fisika privat. Saya harus bersusah-susah gitu, naik kendaraan umum, dan dengan uang yang sangat minim bulanannya, punya anak gitu. Nah itu sangat sulit sekali. Ayo, short. Tekanan hidup tidak menghancurkan semangat Yohanes membangun dunia pendidikan Indonesia. Dengan gigih, diiring bantuan sejumlah rekan, Yohanes membimbing anak-anak Indonesia berbakat. Kini, ratusan sudah, siswa Indonesia juara Olimpiade Sains atau Matematika lahir dari tangannya. Kalau memang saya bisa nanganin anak yang paling bodoh dari gunung di Papua gitu, maka harusnya nggak ada lagi kesulitan menghadapi daerah-daerah lain. Dan saya bawa anak-anaknya ke sini, ternyata mereka itu luar biasa hebat gitu. Bukan hanya pelajar dan mahasiswa, kini para ibu rumah tangga pun gemar mengikuti metode matematika ala Yohanes yang gampang, asik, dan menyenangkan. Kami membuat satu gerakan namanya Gerakan Ibu Pandai Matematika. Nah, kemudian ibu-ibunya akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana belajar matematika yang gampang, asik, menyenangkan ini. Sejak 2009, Yohanes Surya menggandeng pemerintah daerah mengajar anak-anak di daerah terpencil. Di sini kok nggak perlu mikir rumusnya, cara gampang yang diturunkan sama Pak Prof. Sekarang saya sangat suka sekali dengan matematika. Kenapa? Karena banyak sekali cara-cara perkalian yang dua dikit dari belakang juga ada. Kegigihan dan kesungguhan Yohanes terus membuahkan hasil. Gedung Surya Research and Education Center dibangun di kawasan Bumi Serpong, Tangerang. Ini akan jadi pusat penelitian serta pelatihan bagi siswa berbakat matematika dan fisika, juga pelatihan bagi guru-guru kawasan pedalaman. Bangsa Indonesia tentu berharap cita-cita Yohanes Surya menjadikan Indonesia negara ilmu pengetahuan dan riset di bidang matematika dan fisika segera terwujud. Kurnia Supriyatna melaporkan.
Nilai semesterku anjlok, dan teman-temanku bilang kalau aku orang yang pemalu. Tapi aku yakin masih bisa sukses. Karena dalam diriku masih memiliki potensi yang lain. Oke, kalau gitu aku akan memperbaiki kekuranganku dan mengembangkan segala potensi yang ada dalam diriku. Ini saya bahas 4 slide hari ini. Jadi kita bedah, bukan cuma ini aja. Ya, kita akan bedah lebih dalam. Kuadran kiri itu kuadran E dan S. Kuadran kanan kuadran B dan I. Kuadran kiri adalah orang yang dominan otak kiri. Kuadran kanan adalah orang yang dominan otak kanan. Mari kita cek Anda dominan otak kiri atau kanan. Kalau orangnya otak kiri, berpikirannya gimana saya mencari pekerjaan. Ini Pak Fahmi nggak boleh ikut. Bahaya, nanti jadi nonton kedua ini. Saya kalau bedah-bedahan ini bahaya ini. Jangan ada karyawan. Kalau setelah dengar ini, karyawan pasti mau jadi pengusaha. Bahaya. You have a job. Anda punya pekerjaan. Ya, Pak Fahmi moga-moga kembali ke jalan yang benar. Kami masih butuh Pak Fahmi. Yang kedua, kuadran S. You own a job. Anda memiliki pekerjaan. Tapi orang yang di kuadran kiri, mereka bekerja hanya untuk mencari uang. Tetapi orang yang di kuadran kanan, mereka bekerja berorientasinya bukan untuk mencari gaji, tapi mereka orientasinya membangun aset. Di mana aset itu yang menghasilkan gaji untuk mereka. Jelas ya Bapak Ibu? Itu kuadran I. Sedangkan kuadran I, mereka membiarkan asetnya yang menghasilkan uang untuk dia. Dan mereka di sini tidak bekerja keras. Mereka di sini bekerja keras pagi, siang, malam untuk mencari uang. Siapa di sini bekerja untuk mencari uang? Angkat tangan. Jujur. Ataukah Anda mau uang bekerja untuk mencari Anda? Siapa yang mau? Ya, nggak apa-apa. Nanti saya cek satu persatu. Kelihatannya sepertinya Anda sih kelihatannya kuadran kanan semua. Kelihatannya. Tapi nanti setelah saya bedah satu persatu, hanya 5% orang yang benar-benar di kuadran kanan. Oke ya, kita bahas satu persatu slide-nya. Berikutnya lagi. Nah, di kuadran manakah Anda? Ayo. Cara membangun aset. How money works. Gimana uang itu bekerja? 95% orang itu di sini. Anda bekerja untuk pihak lain. Pihak lain di sini bisa jadi bos, bisa jadi atasan, bisa jadi pimpinan. Siapa karyawan di sini angkat tangan? Yang tinggi dong. Karyawan. Calon karyawan, maksudnya mahasiswa. Calon karyawan, calon karyawan ya. Oke, baik ya. Nah, karyawan dan pegawai itu yang di sini. Oke. Nah, sedangkan yang di self-employed, Anda bekerja untuk pekerjaan. Jadi maksudnya Anda punya salon, Anda punya restoran, itu Anda di kuadran kiri juga. Atau Anda jadi profesional. Profesional di sini Anda sebagai dokter, artis. Anda kira orang-orang yang setiap hari, makanya saya kadang heran ya orang Indonesia itu. Cita-citanya apa? Artis. Padahal artis itu kuadran kiri. Itu selama masih cantik laku, nggak cantik ya nggak laku. Betul ya? Betul. Betul itu. Ya, sama dokter. Saya tuh loh, Bapak Ibu, barusan ketemu satu dokter kandungan yang paling laris, membantu anak kedua saya lahir. Wah, itu saya hitung ya, satu hari itu pasiennya bisa 60 orang. Satu pasien 400.000. Berarti dia terima net income omset itu 32 juta hanya untuk terima jasa konsultasi. Penghasilan per hari, dipotong tetek bengek biaya, satu hari dia bisa terima income bersih itu 15 juta. Kalau dia praktek 30 hari, dia bisa penghasilan 450 juta per bulan. Kalau praktek 30 hari. Tapi setahu saya enggak. Kalau 30 hari praktek terus, 40 pasien per hari. Sama seperti Anda presentasi 40 orang per hari tanpa libur. Wah, 40 orang per hari tanpa libur. Loh iya, 40 orang per hari tanpa libur. Nah ini, di sini. Pengacara. Pak, saya mungkin mau coba, tapi prospeknya 40 orang itu nggak ada mungkin. Kalau ada sih saya mau gitu. Ini kan problem leader biasanya. Pengacara, sama. Ada kasus baru dapat uang.
Dokter, ada pasien baru dapat uang. Artis, ada job baru dapat uang. Nggak ada job, ngaplu. Nah itu biasanya. Itu self-employed. Seringkali pemberitaan televisi di Indonesia itu yang di blow up artis. Yang di blow up artis. Orang terpingin jadi artis. Mendadak terkenal artis. Padahal itu kuadran kiri. Saya kok nggak pernah dengar artis itu bisa bertahan 50 tahun. Nggak pernah itu. Yang saya cuma tahu satu Indonesia, itu pun 20 tahun. Itu pun satu-satunya dari sekian ribu atau puluhan ribu artis. Yang lain nggak tahu sudah kemana. Malah banyak artis banting setir jadi pengusaha. Nah ini jangan salah. Ya. Tetapi kenapa yang di blow up itu bukan pengusahanya? Kalau semua stasiun televisi Indonesia memblow up pengusaha-pengusaha, saya jamin nggak ada korupsi lagi. Karena semua orang mau berpikir menjadi pengusaha. Betul? Nah kita lihat lagi yang 5% orang. Nah 5% orang ini bisnis owner. Di sini dia berorientasi membangun bisnis yang bekerja untuk Anda. Di mana Anda pemilik perusahaan, Anda mau waralaba dan waralaba dan waralaba pribadi, personal franchise seperti Kiki Indonesia. Tepuk tangan dong. Pak, kalau agen properti itu di mana Pak? Di sini. Agen asuransi itu di mana Pak? Di sini. Karena ada kasus, ada klien, baru dapat, ada polis, baru dapat uang. Betul? Kalaupun passive income, 2 tahun. Kalau di sini seumur hidup, betul 2 tahun. Tanya aja semua agen asuransi, sama. Setelah 2 tahun, dia cari polis lagi. Kalau nggak produksi, mulai hilang. Anda jangan salah. Jelas ya? Jadi tidak bisa dikategorikan bisnis. Ya, Anda harus tahu, tidak bisa dikategorikan. Nah, yang I, investor, uang bekerja untuk Anda. Ini yang lebih ngeri. Uang yang dihasilkan dari sini diinvestasikan untuk menghasilkan uang lagi. Nah, itu ada pemegang saham, pemilik properti, pemegang reksadana, pemegang obligasi, surat-surat berharga. Ini kuadran I. Ini punya passive income dari sini dibelikan ruko, punya passive income di sini belikan kebun. Kebunnya menghasilkan passive income lagi. Nah, ini enak ini orang di sini. Siapa yang mau? Mau dulu. Gak apa-apa. Mau dulu gitu ya, betul ya? Oke. Paling kita lagi slide ketiga dibedah lagi nih SPI-nya lagi loh ini. Buahnya itu ini. Kuadran kiri zona keamanan. Ya. Alasan keamanan karena menurut mereka jika setiap bulan menerima penghasilan akan aman. Betul ya? Mental gajian. Ya. Pegawai. Pak, kalau nggak gajian gimana? Terus padahal kalau di PHK atau sakit, penghasilan hilang seketika. Jangan salah. Berapa banyak karyawan tiba-tiba hilang seketika. Betul ya? Nah ini Anda bekerja untuk orang lain. Di sini Anda memiliki pekerjaan. Tapi yang di Kuantan, Anda memiliki bisnis dengan sistem orang bekerja untuk Anda. Nah di sini dia memilih bukan aman, tapi memilih bebas. Freedom. Mereka memilih bebas, mereka berusaha untuk mendapatkan penghasilan seberapapun yang mereka inginkan. Dan di sini uang bekerja untuk Anda. Anda memilih kuadran mana? Kiri atau kanan? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ada lagi, SBI lagi. Saya bedah ini satu persatu. Nah di sini kerja, di sini bekerja demi kebutuhan. Pak, saya anak 2. Saya kerja Pak untuk supaya beli susunya anak. Ya, saya kerja Pak supaya istri saya ini ya lumayan lah Pak, gabung ngepul terus. Jadi kan mindsetnya orang sebelah kiri. Betul ya? Pak, saya kerja Pak, ya supaya anakku ini sekolah Pak. Karena aku dulu nggak sekolah Pak. Betul ya? Ini mindsetnya orang kiri nih. Betul ya? Ayo kita yang mana? Kita yang mana? Jujur. Sebelum saya bahas slide ini, kita yang mana? Ya, nanti hati-hati ya. Terus di sini dia menukarkan tenaga dan waktu. Jadi artinya apa? Dia bekerja, dia merelakan sekian jamnya per hari, disewakan ke bosnya. Maksudnya disewakan, dia tukar waktunya. Dan bos itu tanggal 30 kasih dia gaji. Income sekian rupiah. Ye. Dia sekolah tinggi-tinggi demi untuk apa? Demi untuk digaji. Ya, saya kadang heran ya. Saya kadang heran. Orang itu nilai matematikanya 9, fisikanya 9, kimianya 9. Pinter loh ya. Anda tahu pekerjaan yang cocok untuk dia tuh? Semuanya 9. Dosen, bener. Pengusaha, gak tentu. Loh banyak pengusaha kimianya 9-nya balik 6 kok. Kimianya jadi bebek 2, 9 juga banyak. Oh yang nilainya 2 seneng. Wah sih. Jadi belum tentu juga, belum tentu, belum masuk kategori. Masih ada banyak kriterianya itu.
Artinya gini loh ya, kalau Anda itu, Indonesia ini kadang sistem pendidikannya harus perlu diperbarui. Kalau di Barat, Anda itu sejak SD, SMP, SMA, Anda itu sudah mata pelajarannya itu diklasifikasikan sesuai kelebihan Anda. Kalau Indonesia, SD, SMP, SMA, itu dipaksakan untuk menguasai semua mata pelajaran. Contoh, Anda harus menguasai seni rupa, Anda harus menguasai kesenian, Anda harus menguasai PMP, ya. Terus Anda PMP, sekarang PPKN ya namanya. Jangan dulu PMP. Yang tua-tua itu tahu lah pasti ya. Jangan sekarang PPKN ya kan. Pendidikan Moral Pancasila itu saya dulu. Terus orang harus menguasai olahraga. Nah pertanyaannya satu, apa zaman sekarang ini? Coba Anda cek. Guru olahraga suruh menguasai matematika bisa? Nggak bisa. Guru matematika suruh menguasai kimia bisa nggak? Bingung. Guru kimia suruh menguasai seni rupa. Lolo. Tetapi manusianya, murid-muridnya dipaksa menguasai semua. Nah ini ada yang salah. Ada yang salah. Dengan sistem pendidikan kita ada yang salah. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda nggak suka seni rupa, sukanya apa? Wirausaha. Ya sudah, wirausaha sejak kecil. Loh iya dong. Loh ngapain menguasai integral, diferensial loh? Saya ini dulu mantan guru integral. Masih ingat ya integral diferensial? Masih ingat? Kepake nggak sih? Ya kepake. Bingung. Nah karena keprofesian itu, kelebihan itu harus disesuaikan dengan kelebihan seseorang. Wah Pak Chandra ngomong kayak gini, ini yang seneng muridnya. Kalau saya ngomong kayak gini, dosennya gigit jari. Pak Chandra ini ngomong apa ini? Ya, nanti soalnya Pak semua murid bingung. Nah di sisi ini mengajarkan kepada Anda itu spesifik. Anda mau jadi pengusaha? Yes. Anda mau jadi wirausaha? Yes. Dan Anda mau jadi kuadran kanan? Yes. Dan Anda ikut pertemuan ini karena Anda kuadran kanan? Yes. Betul ya? Terus bisnis owner, sistem, bisnis jaringan, internet dan sebagainya, investor di sini pemegang saham. Ini enak tuh. Kebiasaan menggunakan pendapatan kalau di sini membangun. Nah ini cara kalau orang di kuadran kiri itu biasanya gini, punya kartu kredit dipamer-pamerin. Gold, platinum, padahal kartu hutang. Terus kalau ada handphone baru, cicil 12 bulan, padahal hutang. Dan dibangga-banggain. Kalau di sini bukan kartu kredit yang banggain, di sini kartu prioritas, kartu premium, iya kan? Beli semuanya kontan, nggak pakai nyicil. Kalau di sini mental nyicil. Nah ini harus beda. Dan di sini kebiasaannya ngutang. Di sini aset, mindset. Anda harus tahu bedanya. Makanya suka ngutang, hati-hati. Ayo, kiri atau kanan? Kanan. Iya dong, maunya kanan gitu ya. Terus mengurangi pendapatan. Pokoknya, waduh kalau dapat income sedikit, langsung ganti baju. Ganti baju dipamer-pamerin. Ganti handphone. Loh, Bapak Ibu, Warren Buffett itu yang saya tahu, mobilnya itu nggak pernah ganti 20 tahun. Padahal orang terkaya nomor 2 di dunia. Orang sukses itu tandingnya bukan tanding handphone, tandingnya aset. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya, Anda harus tahu. Anda kena utang. Ini penting ya, ini mindset ya. Terus kalau di sini ya, di sini bangun aset, asetnya menambah pendapatan. Loh ini Anda harus tahu. Bapak Ibu hati-hati dalam kita mengelola keuangan ya, Anda harus bijak. Ya, hati-hati. Jadi jangan sampai Anda terjebak oleh rayuan kartu kredit. Diskon 50%, langsung menang gesek. Gesek itu artinya bayar men. Lu banyak diskon kita, weh, gesek aja. Waktu bayar, minimum payment. Ini bahaya ini. Bayar minimum itu kena dengan 4% tahu. Yang kaya itu Anda jadi budaknya bank. Nah ini hati-hati. Ya, hati-hati. Punya kartu kredit bukan kebanggaan, karena itu kartu hutang. Ini mindset orang gini. Masih ada lagi slide berikutnya loh. Terus ini. Loh, masih ada lagi. Banyak kasih. Iya kan? Tapi ini terus saya bedah supaya Anda tahu ya mindset Anda itu gimana. Ini renting your life. Loh. Menyewakan dan meminjamkan hidup Anda untuk atasan Anda. Dan menukar waktu untuk uang. Dan di sini ini 90% orang kekayaannya cuma 10%. Ini kuadran kiri. Ini sama. Kalau yang sebelah kanan, owning your life, Anda memiliki hidup Anda. Anda nggak dimiliki oleh siapa-siapa. Anda memimpin hidup Anda sendiri. Anda tidak bekerja untuk siapa-siapa. Dan Anda di sini membangun aset. Oke. Slide lagi berikutnya. Kalau orang kanan bebas finansial dan full prakarya. Mari kita lihat orang kiri. Mereka percaya hidup itu ngalir aja. Wis lah, nggak usah mikir yang aneh-aneh.
Ngalir lah wis. Ayo jujur, yang kita diajarkan cara demikian, angkat tangan. Jujur. Hidup itu ngalir aja lah, misalnya. Ojo mikir aneh-aneh. Sudahlah, yang penting hidup itu ngalir terus. Nanti kan ya ngalir aja. Sama saya mau tanya, kalau Anda itu naik perahu, coba Anda ngalir aja di sungai. Gak usah tujuan. Gak usah tujuan. Lah, itu Anda ngalir tuh harus tahu. Ngalir dialirkan ke mana? Lah, tapi kan bahasanya kita ikuti arus aja lah. Gak usah mikir aneh-aneh. Jangan ikut gaya pikirannya orang kaya, itu aneh. Orang-orang kayak kita ini gak bisa. Ngalir aja. Hati-hati. Hati-hati. Yang sudah kena bahasa kayak gini nih, hati-hati. Itu orang kiri. Karena mereka hidup dengan target, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.